Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Ilmer. Film ini dirilis pada tahun 2000 dan film ini disutradarai oleh Lee Yeon Jung dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Lee Jung Jae, Jun Ji Hyun, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 96 menit ini akan mengisahkan tentang kedua orang yang saling mencintai di timeline yang berbeda. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler, yang mana alangkah baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yunjo yang akan pindah ke suatu tempat. Sebelum itu, dia meninggalkan selembar surat yang dia tujukan untuk pemilik baru dari rumah tersebut. Rumah ini bernama Ilmer. 2 tahun kemudian, terdapat seorang pria bernama Han yang kini menjadi pemilik dari rumah sebelumnya. Yunjo kini tinggal di sebuah apartemen yang berada di tengah kota. Sementara itu, saat Han membuka pos surat, dia melihat selembar surat yang ditinggalkan Yunjo sebelumnya. 네, 맞으세요. 전 당신이 이사 오기 전 Han yang melihatnya pun seketika merasa terkejut setelah membaca surat milik Yunjo yang mengakui jika dia adalah penghuni Ilmer sebelumnya. Han merasa mungkin saja itu hanyalah orang iseng yang menaruh surat di pos tersebut. Sebab Han merupakan penghuni rumah pertama yang tinggal di tempat itu. Han kemudian menuliskan selembar surat dan mengatakan jika dia merupakan penghuni pertama di rumah itu. Han lalu menaruh suratnya tersebut di pos surat sebelumnya. Di waktu yang berbeda, Yunjo merasa terkejut setelah melihat surat dari Han yang mengakui jika dia penghuni pertama dari rumah tersebut. 주신, 이 집 이름이 일마리인 건 자꾸 보면 익숙해지긴 해요. Han juga menuliskan jika dia berasal dari tahun 1997. Yunjo pun seketika merasa tak percaya dengan surat dari Han. Sebab saat ini adalah tahun 1999. Yunjo lalu menceritakan hal itu kepada sahabatnya. Namun, sahabat Yunjo pun mengatakan jika surat tersebut mungkin saja ditulis oleh seseorang yang jahil. Di masanya, Yunjo berprofesi sebagai pengisi suara kartun di kotanya. Saat waktu luang, Yunjo selalu membuka foto bersama kekasihnya yang kini telah pergi. Sementara itu, Han berprofesi sebagai arsitektur. Han bersama Yunjo kini saling mengirimkan selembar surat walaupun mereka berada di waktu yang berbeda. Yunjo menuliskan selembar surat jika dia tinggal di suatu apartemen di tengah kota. Saat Han mendatangi apartemen tersebut, ternyata apartemen itu masih dalam tahap pembangunan. Han percaya jika Yunjo merupakan sosok wanita yang berada di masa depan. Namun, Yunjo tak percaya jika Han berada di masa lalu. Pada suatu hari, Yunjo ingin membuktikan jika pos surat itu merupakan mesin waktu ke masa lalu. Yunjo lalu menaruh bandul rambutnya di pos surat tersebut. Tak disangka, Han pun mengambilnya. Yunjo yang melihat bandul rambutnya telah hilang, kini dia pun mempercayai jika pos surat itu adalah sebuah mesin waktu. Han bersama Yunjo kini semakin dekat satu sama lain. Setiap paginya, Yunjo bekerja mengisi suara kartun di sebuah studio. Yunjo yang rindu dengan kekasihnya
dia pun berencana menelponnya. Tak disangka, terdapat suara wanita dari telepon tersebut. Merasa jika kekasihnya sudah memiliki wanita lain, Yunjo pun merasa bersedih dan sangat kecewa. Sementara itu, Han yang berada di waktu yang berbeda, kini merasa jatuh cinta dengan Yunjo. Han berencana menemui Yunjo yang berada di masanya. Dia pun bertanya kepada Yunjo di masa depan tentang di mana dia bisa menemuinya. Yunjo pun mengirimkan selembar surat jika pada tanggal 11 dia berada di stasiun kereta. Han yang menerima surat tersebut langsung bergegas menemui Yunjo di masanya. Sayangnya, Yunjo telah naik ke kereta lebih dulu. Han pun kini semakin jatuh cinta kepada Yunjo setelah mengetahui jika Yunjo sangatlah cantik. Yunjo selalu mengirimkan beberapa barang yang dia berikan kepada Han. Yunjo sebenarnya tak menyukai Han, namun dia menjadikan Han sebagai pelampiasannya setelah kekasihnya meninggalkannya. Pada suatu hari, Yunjo mengirimkan Han sebuah buku yang merupakan cerita tentang Ilmer di masa depan. Yunjo pun kini sudah tak mengirimkan Han selembar surat sebab dia kini sedang berlibur di kampung halamannya. Waktu demi waktu, Han pun selalu menunggu surat dari Yunjo yang berada di waktu yang berbeda. Pada suatu malam, saat Han merasa rindu dengan Yunjo, dia pun berencana menemui Yunjo di masanya. Han berniat untuk mengajak Yunjo berbicara. Namun, Yunjo di masa itu sedang memiliki kekasih dan tak mengenal Han. Beberapa hari kemudian, akhirnya kini Yunjo pun telah kembali pulang. Yunjo melihat sebuah barang yang diberikan Han kepadanya. Han yang mengetahui jika Yunjo telah kembali pulang, dia pun merasa sangat senang. Kini, Yunjo bersama Han saling dekat walau berada di waktu yang berbeda. Di masanya, Yunjo melihat pekerja konstruksi yang sedang membangun sebuah rumah di tepi pantai. Pemimpin dari pekerja konstruksi tersebut mengatakan jika pembangunan ini ditujukan untuk seseorang yang telah tiada. Yunjo merasa jika Han di masanya mungkin telah pergi ke luar kota. Di waktu luang, Yunjo kembali memikirkan kekasihnya yang kini telah meninggalkannya. Yunjo yang tak bisa melupakan kekasihnya, dia pun menyuruh Han yang berada di masa lalu untuk menemui dirinya dan menyuruh kekasihnya agar tak pergi. Setelah membaca selembar surat tersebut, Han pun seketika merasa kecewa. Han tak menyangka jika Yunjo tak memiliki perasaan sepertinya. Han pun menganggap jika Yunjo sebenarnya tak mencintainya. Pada suatu malam, Han mendatangi stasiun kereta untuk mengatakan pesan dari Yunjo di masa depan. Akan tetapi, Yunjo yang masih bersama kekasihnya di masa itu membuat Han merasa tak sanggup untuk berbicara dengan Yunjo. Apalagi Yunjo di masa itu masih tak mengenal Han. Han yang sangat kecewa, dia pun melampiaskan emosinya dengan berteriak dan berlari di tepi pantai. Beberapa waktu mendatang, Han kini sudah mengikhlaskan Yunjo agar bahagia dengan kekasihnya. Han juga berterima kasih kepada Yunjo karena telah mengenalnya. Han pun mengirimkan surat terakhir kepada Yunjo dengan tulisan selamat tinggal. Di masa depan,
Yunjo ingin mencari tahu keberadaan dari Han di masa itu. Saat Yunjo mendatangi kelas arsitek di kotanya, dia menemukan informasi jika Han telah tewas. Seketika, Yunjo pun teringat di 2 tahun sebelumnya, yaitu saat Han tertabrak mobil di suatu tempat. Dengan terburu-buru, Yunjo pun menuliskan selembar surat agar Han tak jadi pergi. Yunjo sangat berharap agar Han tak jadi mati di masa depan. Yunjo tak bisa berbuat banyak selagi menunggu keajaiban yang menimpa Han. Yunjo pun akhirnya mengingat sosok Han yang selalu mendekatinya secara diam-diam. Yunjo juga mengingat kejadian saat Han tertabrak mobil di suatu tempat. Yunjo pun merasa sangat bersedih sebab Han sebenarnya sangat tulus mencintainya. Beberapa tahun kemudian, saat Yunjo kembali tinggal di Ilmer, dia bertemu dengan Han yang masih hidup. Han mengatakan jika di masa sebelumnya dia telah membaca surat dari Yunjo, dan kemudian film pun berakhir. Demikianlah alur cerita pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.